Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Fahridina Irfana Putra, Inkiasna Intan Maltufa, dan Khofifah Nur Mufarrihah akan menjelaskan tentang kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat. Untuk yang pertama, latar belakang munculnya filsafat. Lahirnya filsafat berawal dari kemenangan akal atas dongeng yang memberitakan asal mula sesuatu, baik dunia maupun manusia. Lahirnya filsafat merupakan dorongan dari keingintahuan manusia tentang pengetahuan yang hakiki, sebab musabab keberadaan, dan bagaimana menciptakan berbagai barang yang bernilai dan dilatar belakangi dengan tujuan-tujuan tertentu bagi perkembangan hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, keingintahuan manusia itu bersifat dinamis secara terus-menerus dan konsisten bergerak sampai ke akar-akarnya. Filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat periode Yunani. Yang pertama yakni Thales, tahun 626 sampai 545 sebelum Masehi. Thales adalah seorang filosof pertama sekaligus saudagar yang berasal dari kota Miletus di Yunani. Thales beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air. Bagi Thales, air adalah sebab yang pertama dari segala yang ada dan yang terjadi, dan juga akhir dari segala yang ada dan yang terjadi itu. Yang kedua, Anaximandros, tahun 610 sampai 547 sebelum Masehi. Anaximandros merupakan filosof Miletus kedua setelah Thales. Anaximandros adalah murid Thales. Anaximandros terkenal setelah mengkritik gurunya, yaitu Thales. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar dari segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Yang ketiga, Anaximenes, tahun 595 sampai 494 sebelum Masehi. Anaximenes merupakan salah satu filsuf yang berasal dari daerah Miletus. Di samping Thales dan Anaximander yang hidup pada tahun 555 sampai 494 sebelum Masehi. Secara garis besar, Anaximenes berpendapat bahwa suatu kenyataan bahwa udara itu terdapat di mana-mana. Dunia ini diliputi oleh udara. Tidak ada satu ruangan pun yang tidak terdapat udara di dalamnya. Kemudian yang kedua, suatu keistimewaan dari udara adalah ia senantiasa bergerak. Yang keempat, Herakleitos, tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Herakleitos adalah filsuf terbesar sebelum Socrates, seorang pemikir besar yang meletakkan dasar-dasar filsafat Yunani. Dalam sejarah filsafat, Herakleitos adalah tokoh yang penting, bukan karena jawabannya atas pertanyaan lama atas asas pertama, tetapi karena ia menekankan pada perubahan dari segala sesuatu. Yang kelima, Parmenides. Parmenides lahir di kota Elea. Ia merupakan ahli filosof yang pertama kali memikirkan tentang hakikat tentang ada. Menurut pendapat Parmenides, apa yang disebut sebagai realitas adalah bukan gerak dan perubahan. Yang ada itu ada, yang ada dapat hilang menjadi ada, yang tidak ada adalah tidak ada sehingga tidak dapat dipikirkan. Yang dapat dipikirkan hanyalah yang ada saja, yang tidak ada tidak dapat dipikirkan. Yang keenam, Socrates. Pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmaniah dan rohaniyah. Yang keduanya tidak dapat dipisahkan karena dengan keterkaitan kedua hal tersebut banyak nilai yang dihasilkan. Yang ketujuh, Plato. Plato menerangkan bahwa manusia itu sesungguhnya berada dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap dan dunia ide yang bersifat tetap. Dunia yang sesungguhnya atau dunia realitas adalah dunia ide. Yang kedelapan, Aristoteles. Bagi Aristoteles, ide bukanlah terletak dalam dunia abadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Plato, tetapi justru terletak pada kenyataan atau benda-benda itu sendiri. Setiap benda mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi dan bentuk. Untuk selanjutnya, zaman ke-8.
Zaman ini dikenal sebagai abad pertengahan. Filsafat pada zaman ini dikuasai oleh pemikiran keagamaan, yaitu Kristiani. Ajaran dari para bapa gereja ini adalah falsafi teologis. Ajaran ini ingin memperlihatkan bahwa iman sesuai dengan pikiran-pikiran paling dalam dari manusia. Ajaran-ajaran ini banyak pengaruh dari Plotinus. Zaman pencerahan. Pada saat itu, Nicolaus Copernicus mengemukakan temuannya bahwa pusat peredaran benda-benda angkasa adalah matahari. Namun, temuan Copernicus ini tidak disambut baik oleh otoritas gereja, sebab mereka menganggap bahwa teori yang dikemukakan oleh Copernicus bertentangan dengan teori geosentrisme, bumi sebagai pusat peredaran benda-benda angkasa, yang dikemukakan oleh Ptolemeus. Zaman awal modern. Pada masa ini, Kristen yang berkuasa dan menjadi sumber otoritas kebenaran mengalami kehancuran, dan juga awal abad kemunduran bagi umat Islam. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Selain itu, masa ini juga memunculkan seorang intelektual yang bernama Gerald van Kromono yang menyalin buku Ibnu Sina, The Canon of Medicine. Zaman modern. Pada abad ke-18 mulai memasuki perkembangan baru. Filsuf-filsuf pada zaman ini disebut sebagai para empirikus, yang ajarannya lebih menekankan bahwa suatu pengetahuan adalah mungkin karena adanya pengalaman indrawi manusia. Para empirikus besar Inggris antara lain J. Locke tahun 1632 sampai 1704, Berkeley tahun 1684 sampai 1753, dan Hume tahun 1711 sampai 1776. Zaman postmodern. Pada abad ke-17 dan ke-18, perkembangan pemikiran filsafat pengetahuan memperlihatkan aliran-aliran besar, rasionalisme, empirisme, dan idealisme dengan mempertahankan wilayah-wilayah yang luas. Dibandingkan dengan filsafat abad ke-17 dan abad ke-18, filsafat abad ke-19 dan abad ke-20 banyak bermuncul aliran-aliran baru dalam filsafat, antara lain positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme, dan fenomenologi. Terima kasih, sekian dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.